Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan melakukan penyuluhan pencegahan sekunder COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama, saya sendiri, Dera Trisenopianto. Kemudian ada Cucu Nur Alawiyah. Yang kedua ada Siska. Yang ketiga ada Eva, ada Ica, Tania, Anissa Bunga, Ajeng, Pipit, Tangga, dan yang terakhir Juli Jailani. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang akan menjelaskan materinya. Nah, untuk pengertian COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Penularan COVID-19 dapat terjadi dari orang ke orang secara khusus melalui saluran pernafasan. Setelah seseorang yang positif terjangkit COVID-19 mengalami batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, ataupun juga bernafas. Ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara, droplets atau partikel kecil yang disebut aerosol membawa virus ke udara dari hidung atau mulut mereka. Tanda dan gejala. Demam, gejala yang paling umum, yang pertama demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtiva, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini yaitu coronavirus merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, untuk virus COVID ini penyebabnya yaitu dinamakan dengan SARS-CoV-2. Nah, untuk virus COVID ini, zoonosis ditularkan melalui antara hewan dan manusia. Nah, COVID-19 ini mengakibatkan beberapa masalah keperawatan. Masalah yang paling utama yaitu masalah pernapasan berupa gagal napas yang bisa mengancam jiwa bahkan kematian. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin pula. Pencegahan ini dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadinya komplikasi. Contoh pencegahan sekunder adalah melakukan pemeriksaan secara mandiri atau ke dokter untuk individu yang mempunyai gejala penyakit kronis. Untuk COVID-19 sendiri, pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Nah, kemudian ada pengertian vaksin. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh
di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Nah, kemudian ada pengertian lain yang menjelaskan bahwa vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan pada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Baik, selanjutnya vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immune agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada tanggal 8 Januari 2021, Komisi Fatwa Majelis Umum Indonesia atau MUI Pusat menetapkan bahwa vaksin COVID-19 merupakan yaitu produk Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal karena sudah teruji secara klinis, maka pemberian vaksin dapat dilakukan secara merata. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas dari vaksin ini sehingga menolak untuk divaksin dengan berbagai macam alasan. Manfaat vaksin menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko akan jatuh lebih kecil, kalaupun seseorang yang sudah divaksin mencegah terjadinya gejala yang begitu berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Mendorong terbentuknya herd immunity. Vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sekitar kesehatan, sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat kembali seperti sedia kala. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek samping dari vaksin. Nah, apabila seseorang sudah melakukan vaksin, maka mungkin timbulnya reaksi, yaitu seperti pada vaksin-vaksin pada umumnya. Misalnya ada reaksi lokal seperti adanya rasa nyeri, kemudian kemerahan atau bengkak pada area tempat penyuntikan, dan juga reaksi berat lainnya seperti adanya selulitis. Kemudian untuk reaksi sistemik, yaitu reaksi yang ditimbulkan pada tubuh seseorang, misalnya terjadinya demam, kemudian nyeri otot seluruh tubuh atau mialgia, kemudian adanya nyeri sendi atau artralgia, badan lemas dan sakit kepala. Kemudian ada juga reaksi lain, seperti misalnya adanya alergi, urtikaria, kemudian ada edema atau pembengkakan, ada reaksi anafilaksis, dan sinkom, bahkan bisa pingsan.
Nah, melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang lebih berat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Nah, manfaat dari vaksinasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko sakit. Karena ketika seseorang tidak melakukan vaksinasi, maka efek samping dari penyakit COVID-19 yang dirasakan akan semakin berat. Nah, apabila seseorang telah melakukan vaksinasi, maka efek samping dari penyakit COVID-19 juga dapat diminimalisir, sehingga dapat juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, selanjutnya saya di sini sekarang akan menjelaskan ada beberapa syarat untuk pemberian vaksinasi. Menunjuk pada keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI nomor 22-4/1/2001 tentang petunjuk teknik pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID terkait syarat penerima vaksin COVID-19. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening atau penapisan. Penyakit tersebut adalah yang pertama, pernah menderita COVID-19. Nah, yang kedua, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang ketiga, jantung atau gagal jantung, kemudian autoimun sistemik, dan selanjutnya penyakit ginjal kronis yang sedang mengalami hemodialisis atau peritoneal, ginjal, nefrik, dan kortikosteroid. Nah, yang selanjutnya rematik autoimun atau rheumatoid arthritis, penyakit saluran pencernaan kronis, dan yang terakhir adalah penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun, dan penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerimaan produk darah atau transfusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rangga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tidak sedang hamil atau menyusui, terus tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek konfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit COVID. Yang selanjutnya ada apabila berdasarkan pengukuran cek suhu tubuh calon si penerima vaksin sedang demam atau suhu sama di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi harus ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19, dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Dan apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil di atas atau sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Pipit. Selanjutnya nomor 6, penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Yang ketujuh, untuk penderita HIV bila angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. Yang kedelapan, jika memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau TBC, vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dan dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu mendapat obat anti tuberkulosis. Dan yang kesembilan ini ada untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format penapisan, dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Disarankan saat mendatangi tempat layanan vaksinasi, dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini.
Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah untuk penyampaian pencegahan sekunder COVID-19 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi kata ataupun lain-lain, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.